Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 5 September 2023. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santa Teresa dari Kalkuta, seorang santa abad 20 yang istimewa. Bunda Teresa atau lebih dikenal dengan sebutan Mother Teresa lahir di Masedonia pada 26 Agustus tahun 1910. Pada usianya ke-17, ia bergabung dengan Ordo Suster-Suster Misionaris Loreto di Irlandia. Teresa merupakan seorang biarawati Katolik keturunan Albania. Pada usia 19 tahun, ia dikirim ke India dan menjadi warga negara India. Awalnya, Teresa ditugaskan untuk mengajar geografi di sekolah Santa Maria Kalkuta. Namun melihat kondisi Kalkuta yang penuh dengan penderitaan dan kemiskinan, Teresa tergerak hati untuk mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih pada tahun 1950. Selama lebih dari 47 tahun, ia melayani orang miskin, orang yang sakit, yatim piatu, dan mereka yang sekarat. Karya-karya cinta kasihnya kepada orang miskin membuat Bunda Teresa menerima berbagai penghargaan, yakni penghargaan pemerintah India Barat Ratna pada tahun 1980 dan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Bunda Teresa wafat di India pada 5 September tahun 1997 di usianya ke-87 tahun. Bunda Teresa merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah. Salah satu quotes dari Bunda Teresa yang sangat inspiratif mengatakan begini: kita dipanggil bukan untuk mengejar kesuksesan, tetapi kita dipanggil untuk setia. Maka lakukanlah hal-hal kecil namun dengan cinta yang besar. Istimewa sekali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memerintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali setelah misa hari Minggu, ada umat yang datang ke sakristi untuk minta didoakan. Ia mengatakan kepada saya bahwa dirinya dirasuki sesuatu. Dan ketika saya berdoa, tiba-tiba ia terpental hingga menabrak tembok. Saya terkejut, begitu juga dengan poster gereja yang menyaksikannya.
Lalu kami bantu ibu ini untuk berdiri dan ia mengatakan, "Romo, terima kasih. Roh itu telah pergi." Lalu koster gereja bertanya kepada saya, "Romo, doanya tadi mengatakan apa?" Saya katakan, "Saya cuma berdoa, aku percaya saja." Dan saya sungguh percaya bahwa doa sungguh punya kuasa. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berangkat dari kisah Yesus yang di kampung halamannya ditolak, dicibir, dan bahkan hendak dibunuh. Kini, di kampung yang lain yang bernama Emmaus, pengajaran Yesus diterima. Dan mereka semua takjub dengan pengajarannya. Kontras sekali. Dikatakan orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Jelas bahwa orang-orang takjub dengan pengajaran Yesus karena pengajarannya, perkataannya disertai dengan perbuatan nyata. Yesus bukan hanya ngomong, bukan hanya mengajar, namun ia melakukan apa yang ia ajarkan itu. Inilah yang menjadikan perkataannya penuh dengan kuasa. Kata kuasa berarti punya daya, punya kekuatan, dan punya otoritas. Perkataan yang penuh daya dan berotoritas itu nampak ketika Yesus menghardik roh jahat dengan mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan roh itu pun takluk dan keluar dari diri orang yang dirasukinya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dalam Yesus ada kuasa untuk menghalau segala tipu daya iblis, kuasa-kuasa gelap. Maka janganlah takut dengan kuasa gelap ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Ada nyanyian yang mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.